kali ini kita akan membahas film yang berjudul Malena, yang mengisahkan seorang wanita nanaduhai yang ditinggal oleh suaminya pergi berperang. Film Malena ini mendapatkan rating yang cukup baik, yaitu 7,5 berdasarkan situs IMDb. Udah gak sabar kan pengen lihat adegan yang hot-hot? Oke, kita intro dulu. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang bocah yang tengah membeli sepeda. Bocah tersebut bernama Renato. Setelah membeli sepeda, Renato bergegas menghampiri teman-temannya, di mana mereka memiliki rutinitas di tiap pagi yang sangat kocak. Mereka selalu mejeng di pinggir pantai untuk melihat wanita lewat. Wanita tersebut bernama Malena. Pada adegan ini, Renato jatuh cinta kepada Malena sejak pandangan pertama. Setelah Malena lewat, mereka bergegas untuk pindah ke tempat lainnya. Dan ternyata, di tempat tersebut mereka menunggu Malena lewat juga untuk melihat keindahan dari bokong Malena. Ma come si chiama? Malena, il più gran pezzo di sticcia di Castelcuto. Hari mulai gelap. Scene pun memperlihatkan Renato yang berada di kamarnya. Namun, ia tidak bisa tidur karena pikirannya terganggu oleh kemolekan tubuh Malena. Keesokan harinya, Renato mencoba bolos dari sekolah dan pergi ke rumah Malena. Renato yang duduk di depan rumah Malena terkejut saat Malena keluar dan memanggil dirinya. Malena meminta tolong pada Renato untuk membelikannya udut sambil memperlihatkan kemulusan dari pahanya. Namun, semua itu hanyalah hayalannya saja. Semakin hari, Renato semakin tergila-gila kepada Malena. Sampai suatu malam, ia datang ke rumah Malena untuk mengintip tubuh indah dari Malena. For your information, Malena merupakan istri dari seorang tentara yang mana suaminya saat itu tengah pergi berperang hingga Malena tinggal seorang diri di rumahnya. Besoknya, karena kurang puas mengintip Malena dari malam hari, ia kembali datang ke rumah Malena dan mengintip Malena yang tengah berjemur di bawah sinar matahari. Karena obsesinya terhadap Malena, Renato pun kembali berhayal kalau dirinya berada di dekat Malena. Kemudian Renato pergi ke sebuah toko kaset dan membeli sebuah kaset lagu yang pernah ia dengarkan ketika sedang mengintip Malena. Saat sudah berada di rumahnya, Renato memainkan kaset tersebut dan ia mulai berimajinasi kalau Malena datang ke kamarnya dan mereka pun ngebrai santuy. Esoknya, Renato dan teman-temannya kembali melakukan rutinitas mereka seperti biasa. Namun, ketika Malena telah masuk ke kota, Renato pun beralasan hendak pulang kepada teman-temannya. Namun ternyata, ia berbohong dan berbelok masuk ke sebuah gang dan menuju ke dalam kota untuk mengikuti Malena. Di sepanjang jalan, Renato melihat orang-orang di sekitarnya terpaku melihat kemolekan dan kecantikan Malena. Namun, banyak juga yang menggosipkan dirinya. Di malam harinya, Renato yang sudah sangat tergila-gila dengan Malena pun berimajinasi ekstrim dan berolahraga senam 5 jari di atas ranjangnya yang berdecit. Decitan dari ranjangnya membuat ayahnya terbangun, lalu kemudian marah. Scene berikutnya memperlihatkan banyak pasukan tentara dan masyarakat kota tersebut berkumpul, di mana para tentara mengabarkan bahwa ada tentara yang gugur di medan perang. Tentara yang telah gugur tersebut ialah suami dari Malena. Bukannya berduka, para lelaki di kota tersebut malah bergembira dikarenakan Malena kini sudah resmi menjadi seorang jantok.
alias janda montok. Yang khawatir pada Malena pun datang ke rumahnya. Namun saat di rumah Malena, ia malah tergoda dengan celana dalam Malena yang sedang dijemur. Dasar bocah mesum. Ia pun mengambil celana dalam itu lalu kabur dan pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, Renato pun menciumi aroma dari celana dalam milik Malena dan mulai berimajinasi nakal. Keesokan harinya, sang ayah masuk ke kamar Renato dan hendak membangunkannya. Namun, betapa kagetnya sang ayah melihat Renato tengah tidur dengan celana dalam berada tepat di wajahnya. Sang ayah pun sangat marah dan mengurung Renato di kamarnya. Setelah 3 hari dikurung, Renato yang tak makan malah jatuh sakit, sehingga sang ayah memanggil seorang dokter untuk mengobatinya. Setelah diperiksa dokter, ternyata Renato hanya membutuhkan udara segar saja. Sang ayah pun mengizinkan Renato untuk keluar rumah. Renato pun langsung bergegas pergi ke rumah Malena. Sesampainya di sana, ia terkejut karena banyak pria yang sedang berada di depan rumah Malena untuk mencuri perhatiannya. Di malam harinya, Renato kembali mengintip Malena. Ia melihat Malena yang sedang berduaan dengan seorang letnan tentara. Saat sang letnan itu pulang, ia malah bertengkar dengan seorang pria lain yang hendak menemui Malena juga. Polisi pun datang untuk mengamankan mereka berdua. Karena keributan tersebut, Malena dibawa ke persidangan karena ia dituduh sebagai pelakor alias perebut laki orang. Di dalam persidangan, Malena terlihat sedih karena sang letnan telah dipindah tugaskan. Dan yang membuat Malena lebih sedih lagi adalah sang letnan mengaku hanya sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan spesial dengan Malena. Namun dalam persidangan, Malena dibantu oleh seorang pengacara handal dan berhasil lolos dari segala tuduhan yang dijatuhkan kepada Malena. Famiglia Cusumano, dicevo! Sventurata di essere sola, di essere bella. Di malam harinya, pengacara handal tersebut datang ke rumah Malena untuk meminta jatah kepada Malena. Ketika Malena memberi uang, pengacara tersebut malah menolaknya karena ia lebih menginginkan ngebrai dengan Malena ketimbang uang. Suatu hari, peperangan merambat ke kota mereka dan membuat tentara Jerman berhasil menduduki kota mereka. Singkat cerita, Malena kini telah pasrah dengan kehidupannya dan mulai melayani laki-laki hidung belang yang datang ke rumahnya asalkan lelaki tersebut datang membawakan ia makanan. Kini Malena merubah penampilannya dan secara berani juga percaya diri datang ke kota untuk menerima ajakan lelaki hanya untuk bertahan hidup. Bahkan Malena pun rela melayani tentara Jerman yang merupakan musuh mereka, sehingga ia dicap sebagai pelacur yang berkhianat. Di sisi lain, Renato yang melihat hal tersebut tak kuasa dan kemudian ia pingsan. Ibunya pun membawa Renato ke sebuah tempat dan Renato dianggap kerasukan roh setan alias kerasukan alias kesurupan. Namun sang ayah merasa kalau sang anak tidaklah sakit, melainkan sedang mengalami masa pubernya di mana ia sedang tumbuh menjadi lelaki dewasa. Renato pun dibawa oleh sang ayah ke tempat mantap-mantap. Kemudian ia memilih salah satu dari wanita yang ada di tempat tersebut dan mulai menjalani pengobatan masa pubernya, yaitu ngebrai santuy. Hari terus berganti, perang pun telah usai di mana tentara Jerman yang telah menduduki kota mereka berhasil dipukul mundur oleh tentara sekutu yaitu Amerika. Malena
telah dipandang sebagai pengkhianat. Kemudian, ia dihajar dengan begitu brutal oleh wanita-wanita yang ada di kota tersebut. Keesokan harinya, Malena langsung pergi meninggalkan kota itu. Renato yang melihat Malena pergi hanya bisa termenung, diam tanpa kata. Suatu hari, terlihat seorang lelaki datang ke kota itu. Orang-orang yang melihatnya mengenali lelaki tersebut. Lelaki itu adalah Nino Scordia, yang merupakan suami dari Malena, di mana suaminya yang telah dikabarkan mati di medan perang ternyata masih hidup, namun kehilangan salah satu dari tangannya. Betapa kagetnya Nino ketika sampai ke rumahnya dan melihat kalau rumah miliknya telah dijadikan tempat pengungsian korban perang. Dan dia tidak menemukan Malena di situ. Ia pun bertanya tentang keberadaan istrinya kepada orang-orang yang ada di kota tersebut. Namun, ia malah dicibir dan dibenci karena dirinya dianggap sebagai suami seorang pengkhianat. Pada malam harinya, Renato mengetahui kalau suami Malena datang ke kota itu. Dengan diam-diam, dia datang ke rumah Nino dan memberikan sebuah surat. Di surat tersebut, Renato menceritakan apa yang terjadi terhadap Malena dan kemana Malena pergi. Nino pun langsung bergegas menuju tempat di mana Malena berada untuk mencari Malena. 1 tahun berlalu. Malena dan suaminya kembali ke kota itu dan membuat seisi kota kaget. Namun, saat ini Malena telah dipandang sebagai orang yang berbeda. Terlihat dari sikap para wanita yang dulu pernah menghajarnya, kini telah menyapa Malena dengan sopan ketika ia sedang berbelanja di pasar. Buongiorno, signora Scordia. Scene akhir memperlihatkan Malena yang sedang jalan pulang setelah berbelanja. Kemudian buah-buahan yang ia bawa terjatuh. Renato pun langsung bergegas menolong Malena. Dan Malena pun berterima kasih kepada Renato, kemudian melanjutkan perjalanannya. Renato terlihat senang karena telah sekian lama ia mengagumi Malena dari kejauhan. Barulah pada saat itu, ia dapat berinteraksi langsung dengan Malena, sang pujaan hatinya. Renato pun kemudian mengambil sepedanya lalu pergi ke arah yang berlawanan. Dan tamat. Kesimpulan film kali ini memperlihatkan perjuangan seorang wanita yang ditinggal suaminya pergi berperang, di mana ia menjadi bahan gosipan dari emak-emak tetangga yang bisa dibilang kalau mereka iri dengan kemolekan dan kecantikan dari Malena yang telah memikat suami-suami mereka. Film ini merupakan film yang sangat menyentuh dan sangat emosional, namun dibalut dengan imajinasi pengejotan dari seorang bocah yang cukup menggelitik. Jadi segitu dulu aja nih review film kali ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan untuk kalian yang mau request film untuk di review, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. See you, bye-bye!